Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amaisara, guru dari SMP Negeri 5 Tanah Grogot, wilayah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya merupakan cerminan kearifan lokal dan mengandung nilai-nilai tradisi yang harus terus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Sekolah menjadi wadah bagi pengembangan budaya lokal agar terus hidup dan berkembang dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Berdasarkan hal tersebut, saya melakukan praktik baik pembelajaran dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Kearifan Lokal pada materi keragaman budaya di daerah tempat tinggal. Praktik baik ini sangat penting untuk dibagikan, mengingat ada berbagai strategi dan media yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam melalui diferensiasi, konten, proses, dan produk. Langkah-langkah praktik baik yang saya lakukan adalah: pertama, menyiapkan buku budaya Pasir, menyiapkan wayang, dan juga permainan ular tangga. Saya membuat ragam media ajar tentang budaya Pasir. Media yang dibuat berupa buku, wayang, dan permainan ular tangga. Saya menulis sebuah buku yang berjudul Budaya Belian Bawo yang diterbitkan oleh KBM Indonesia. Untuk wayang dan permainan ular tangga, saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan dipimpin salah satu dari kalian. Ya, Rizky. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa hidayah masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Salah satunya adalah mengenai letak geografis Indonesia. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat apa saja keuntungan dari letak geografis Indonesia? Silakan. Budaya Indonesia yang beragam, Bu. Ya, kebudayaan Indonesia yang beragam, ya, karena didukung oleh posisi Indonesia yang berada pada posisi silang. Hubungan dari itu, materi yang akan disampaikan hari ini adalah berkaitan dengan keragaman budaya yang ada di daerah tempat tinggal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama, kalian diharapkan nanti bisa memahami, ya, bagaimana keragaman budaya yang ada di tempat tinggal kalian, ya. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru memberikan asesmen awal berupa kuis memasangkan kata. Ini pasangan dari kata dan gambar tersebut, ya. Selanjutnya, saya memberikan asesmen formatif dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik dan pemberian umpan balik. Ayo, ini tebak gambar apa ini? Gambar apa? Logo. Bagus, ya, ini adalah permainan tradisional belogo. Pada diferensiasi proses, saya memberikan kebebasan pada murid untuk memilih sumber belajar yang diminati, mulai dari membaca buku, mengakses video, buku bacaan, buku budaya, dan sumber belajar lainnya melalui link barcode yang tersedia. Nah, silakan kalian identifikasikan apa saja karakteristik masyarakat Pasir, ya. Kebudayaannya apa saja yang ada, mulai dari suku, etnik, peralatan, upacara tradisional, rumah, ya, sampai dengan makanan tradisional. Silakan diakses, boleh menggunakan buku, bisa menggunakan barcode, ya. Dan di situ ada buku budaya Pasir, ya. Kemudian ada tulisan atau artikel budaya Pasir, kemudian juga ada video, ya, video tentang budaya Pasir.
Murid bekerja secara berkelompok untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar, mulai dari membaca buku budaya Passer, mengakses berbagai sumber belajar melalui scan barcode, dan mengakses video budaya Passer. Pada diferensiasi produk, murid-murid diberikan kebebasan untuk membuat produk sesuai yang diminati, mulai dari poster, mind mapping, video, laporan tertulis, dan lain sebagainya. Murid membuat produk sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya murid mempresentasikan hasil karya mereka sambil memainkan wayang budaya dan dilanjutkan dengan kegiatan kunjung karya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan karakteristik dan ciri-ciri masyarakat Pasir di daerah kami. Apa saja peninggalan budaya Pasir yang masih ada hingga saat ini? Museum Sagu Rengas dan kondisinya masih bagus, bersih dan tempat tinggal kerajaannya masih ada. Bagaimana upaya untuk melestarikannya dengan melestarikan dan mengembangkan budaya Pasir? Ada yang mau bertanya? Ya, apa sajakah alat-alat untuk dipakai guru? Selanjutnya, murid melakukan kunjung karya. Dari manakah makanan koweng ayam? Dari Kabupaten Pasir. Apa saja sistem pengobatan? Perkawinan, adat tradisi, cara kelahiran, sosial kemasyarakatan, dan belian. Murid saling memberikan tanggapan, masukan, dan saran dengan menuliskan pada kertas post-it. Selanjutnya, saya mengajak murid-murid untuk bermain ular tangga. Nah, anakku, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang pembelajaran tadi ya, tentang keragaman budaya Pasir, silakan nanti kalian bermain ular tangga ya. Saya mengajak murid-murid untuk bermain ular tangga dengan ketentuan harus menjawab sejumlah pertanyaan seputar budaya lokal. Pertanyaan memuat hasil-hasil kebudayaan suku Pasir, mulai dari rumah adat, pakaian tradisional, permainan tradisional, makanan tradisional, upacara adat, dan peralatan tradisional. Mari kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini ya. Jadi kita tadi sudah belajar apa anak-anak? Tentang keanekaragaman budaya masyarakat Pasir. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid-murid untuk melakukan refleksi bersama. Apakah gembira, senang, happy, atau lagi sedih? Ya. Kemudian kalian juga jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Murid menempelkan hasil refleksi pada kertas plano. Nah, anak-anakku, kita sudah berada di akhir kegiatan belajar hari ini ya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di daerah kita. Ya. Bu Eri, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kemarin sangat asik dan menyenangkan karena menggunakan berbagai media. Saya selaku pengamat Ibu Masyaroh, menurut saya pembelajaran yang dilakukan Ibu Masyaroh sangat menginspirasi sekali. Perkenalkan, saya Ibu Sri Nartin, guru IPS. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Masyaroh sangat menginspirasi saya. Karena menggunakan berbagai media. Kegiatan pembelajaran ini sangat berdampak positif bagi murid. Murid terlihat sangat senang dan antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran karena menggunakan beragam media yang sangat menarik dan menyenangkan, sehingga dapat membantu mereka untuk lebih mengenali tentang budaya suku Pasir dan peduli untuk melestarikannya. Saya juga melakukan kegiatan berbagi praktik baik pada pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal melalui penggunaan media pembelajaran konvensional, kreatif, dan inovatif. Saya berbagi dengan menjadi narasumber pada kegiatan komunitas belajar di sekolah dan komunitas belajar di MGMP IPS se-Kabupaten Pasir. Berbagai praktek baik yang sudah saya lakukan ini tidak lain adalah untuk lebih mengenalkan pada pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkan pada lingkungan sekitar, terutama pada kebudayaan lokal, dengan memanfaatkan segala potensi dan aset yang tersedia.